Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa melakukan perkuliahan pada siang hari ini. Dan tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tarmizi Siregar MKom selaku dosen pembimbing pada mata kuliah komputer dan teman sejawat kelas yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Sistem Operasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama, saya sendiri, Indi Rahmawati, selaku pemateri 1 dan moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Yang kedua ada Doviana Riza sebagai pemateri 2, dan yang terakhir ada Yulia Rizky Arianti sebagai pemateri 3. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan perangkat keras, dan memberikan kemudahan untuk pemakai dalam penggunaan komputer. Nah, sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software aplikasi. Layanan tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, tugas penjadwalan, dan antarmuka user. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas ini dinamakan dengan kernel atau sistem operasi. Nah, selanjutnya, ragam sistem operasi yang digunakan untuk sistem komputer umum, termasuk komputer personal, terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada keluarga Microsoft Windows. Nah, sistem operasi ini meliputi antara lain Windows Desktop Environment berbasis MC-DOS, versi 1 hingga versi 3. Lalu berbasis Graphical User Interface, Windows 9X, atau Windows 95, Windows 98, dan Windows ME. Yang kedua ada keluarga Unix. Nah, sistem operasi ini menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti ESCO Unix, keluarga BSD, Linux, Debian, Red Hat, ZOS, atau berbasis kernel yang Linux yang dimodifikasi. Nah, yang ketiga itu ada keluarga Mac OS. Nah, sistem operasi ini dikeluarkan oleh industri komputer Apple yang disebut Mac atau Macintosh. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana sejarah perkembangan sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang dapat dibagi ke dalam 5 generasi, yaitu yang pertama ada generasi awal pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal ini disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, keliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung oleh pengguna. Yang kedua ada generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Nah, yang ketiga itu ada generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Sistem operasi pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Sistem operasi menjadi multi-user
atau digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, multiprogramming atau melayani banyak program sekaligus, dan multitasking atau melayani banyak tugas dan pekerjaan atau batch processing system. Selanjutnya ada generasi keempat pada tahun 1980 sampai 2000-an. Pada masa ini sistem operasi telah menggunakan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar atau distributed komputer, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Nah, yang terakhir itu ada generasi selanjutnya. Pada generasi ini, diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi bergerak atau mobile pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, laptop, notebook, dan netbook. Pada masa ini diperkenalkan virtualization system, yaitu satu komputer dapat dikloning secara virtual menjadi lebih dari satu komputer atau sistem operasi yang dapat bekerja bersama-sama. Cross-platform operation system atau multi-boot system yang dapat menggabungkan dua atau lebih sistem operasi berbeda seperti Linux dan Windows. Pada generasi ini merupakan awal tren mobile computing yang perangkatnya didominasi oleh Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Mobile, Windows Phone. Nah, pada masa ini dikenalkan sistem iCloud, yaitu layanan komputasi awan, yaitu sistem layanan jaringan yang dipublikasikan oleh Apple Inc. pada tanggal 6 Juni 2011 di San Francisco. iCloud memungkinkan para penggunanya untuk mensinkronisasi data seperti foto, musik, dan dokumen dari satu perangkat ke perangkat yang lain, seperti ke dalam iPhone, iPad, Mac, dan komputer secara otomatis pada waktu yang bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doviana Rija, saya pemateri 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi utama itu terbagi menjadi 3, yaitu manajemen proses, yang di dalamnya mencakup penyimpanan, penjadwalan, dan pemantauan proses pada komputer. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya, berkaitan dengan pengendalian terhadap pemakaian sumber daya dalam sistem komputer yang dilakukan oleh perangkat lunak maupun perangkat aplikasi. Yang ketiga yaitu manajemen data. Di dalam manajemen data ini pengendalian terhadap data, masukan atau pengeluaran termasuk dalam hal pengalokasian dalam peranti penyimpanan sekunder maupun memori utama. Selain ketiga fungsi di atas, ada juga fungsi sistem operasi pada umumnya, yaitu mengolah keamanan. Ciri sistem operasi mempunyai fasilitas pengolah keamanan, yaitu berupa pengunci atau kata sandi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah pengguna, dan program yang dapat dijalankan juga berdasarkan jenis-jenis software atau jenis hardware yang digunakan. Yang pertama kita bahas berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dijalankan. Sistem operasi dapat dikategorikan dengan sistem single user single tasking, multi-user single tasking, single user multitasking, multi-user multitasking. Yang kedua yaitu berdasarkan hardware komputer yang digunakan. Sistem operasi dapat dibedakan dalam komputer PC atau desktop ataupun laptop, komputer server. Yang ketiga berdasarkan jenis software, yaitu sistem operasi dapat dibedakan berdasarkan perangkat lunak bebas, perangkat lunak open source, perangkat lunak public dominan, perangkat lunak copyrighted, perangkat lunak bebas dan copyrighted, perangkat lunak GPL covered,
perangkat lunak GNU, perangkat lunak semi bebas, perangkat lunak berpemilik, freeware, shareware, perangkat lunak komersial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai pemateri 3 akan melanjutkan, yaitu apa saja contoh sistem operasi. Di situ sudah kita lihat bahwasannya ada beberapa macam sistem operasi. Yang pertama, Amiga OS, yaitu salah satu OS yang paling tua. Versi mutakhir dari OS ini cukup modern. Amiga OS hanya dapat beroperasi di perangkat keras berbasis PowerPC. Perusahaan pengembangan A-Club saat ini memasarkan dan mendistribusikan Amiga OS bersama motherboard buatan mereka. Yang kedua yaitu Windows. Awal mulanya dikembangkan oleh William Henry Gates ketiga, dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1955. Ia dikenal dengan nama Bill Gates bersama temannya Paul Allen. Saat ini mereka menjabat sebagai direktur dan ketua pencipta perangkat lunak bagi Microsoft. Menurut majalah Forbes, Bill Gates merupakan orang terkaya di dunia saat ini. Yang ketiga yaitu Macintosh dan Apple. Apple atau lebih tepatnya adalah Apple Computer Incorporated adalah sebuah perusahaan komputer berlisensi yang berbasis di Cupertino, California. Sedangkan Mac atau Macintosh adalah merujuk kepada produk-produk komputer yang dibuat oleh Apple Computer Inc. atau Line of Personal Computer Design, Develop, Manufacture, dan Market by Apple Computer. Yang keempat yaitu Scilab Desktop, yaitu sebuah OS gratis dan open source yang dicabangkan dari OS. Tiruan Amiga OS pada tahun 2002. Scilab dibuat sebagai OS ringan dan cepat yang cocok dipakai untuk pengguna rumah dan bisnis kecil. Yang kelima, SkiOS adalah sebuah proyek properti yang dikembangkan Robert Zeleny yang beberapa sukarelawan pada awal mulanya sebagai percobaan terhadap desain OS. SkiOS ditunjukkan sebagai OS desktop mudah pakai untuk pemula. Berbagai aplikasi populer seperti Firefox telah dimigrasikan untuk dapat dipakai di SkiOS. Yang keenam yaitu Marpus adalah sebuah OS ringan yang khusus didesain seputar penggunaan media. Hanya dapat dioperasikan di PowerPC. OS ini mendapatkan inspirasinya dari Amiga OS dan juga mengemas emulasi yang memungkinkan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi Amiga. Selanjutnya, apa itu penjadwalan proses sistem operasi? Penjadwalan proses sistem operasi merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Terdapat 3 tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu pertama, penjadwalan jangka pendek atau disebut short term schedule. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium term schedule. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang atau long term schedule. Baiklah, demikian presentasi kami pada siang hari ini.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kami mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.